Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian kajian filsafat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu atau philosophy of science adalah pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmu. Pengertian ini sangat umum dan cakupannya luas sekali. Hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa filsafat ilmu itu merupakan telaah kefilsafatan. Terhadap apa? Terhadap hal-hal yang berkaitan menyangkut ilmu dan bukan kajian di dalam struktur ilmu itu sendiri. Artinya, konsep yang dibahas adalah hakikat ilmu yang kemudian dikaji secara sistematis dan mendalam dengan 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang saling erat hubungan keterkaitannya sampai akhirnya nanti melahirkan disiplin ilmu baru. Tiga aspek kajian filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas secara umum terlebih dahulu. Ontologi memiliki tujuan kajian untuk menjawab pertanyaan apa. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar sebelum meneruskan pembahasan berikutnya. Nah, epistemologi menggali dan mencari tahu apa saja yang memiliki keterkaitan dengan jawaban apa dalam kajian ontologinya. Nah, setelah itu melengkapi sesuatu dari jawaban apa, misalnya pengetahuan yang sedang menjadi objek kajian, sehingga sasaran penting dalam kajian epistemologi yaitu terlahirnya disiplin ilmu tertentu. Kemudian aksiologi mengkaji tentang manfaat dari hasil kajian, apakah hasil kajian tersebut berguna atau bisa dimanfaatkan atau justru tidak bermanfaat, seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ontologi. Tanpa suatu kajian ontologi tentang suatu hal, mustahil adanya suatu pembahasan yang mendalam dan melebar. Karena apa? Karena secara akar pembahasan itu belum terungkap, gitu. Nah, namun sebaliknya, jika suatu kajian telah dikaji secara ontologis, maka serta-merta akan mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan kajian tersebut. Sehingga akan muncul berbagai macam hal yang ada hubungannya dengan akar kajian yang sedang dibahas. Yang pertama, hakikat filsafat. Yang kedua, struktur filsafat. Ini apa? Nah, jadi di dalam pembahasan kajian ontologi, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Tadi yang saya sebutkan, hakikat filsafat dan struktur filsafat. Hakikat filsafat yaitu seseorang akan mampu memahami filsafat dengan sendirinya jika seseorang tersebut telah memperbanyak belajar filsafat. Nah, ciri khas filsafat yaitu diperoleh dari hasil berpikir dan hasilnya berupa pemikiran yang logis dan tidak empiris. Nah, kemudian yang kedua, struktur filsafat. Hasil pemikiran yang sudah banyak terkumpul tadi kemudian disusun secara sistematis. Nah, inilah yang biasa disebut dengan sistematika filsafat. Kemudian, epistemologi. Proses pencarian epistemologi atau teori suatu pengetahuan yang sedang kita amati dan kita cari biasanya didasarkan atas pertimbangan sikap skeptis. Karena dengan sikap skeptis, ragu, nah,
orang akan mencari tahu tentang berbagai hal yang melingkupinya. Maka dari sinilah kemudian lahir berbagai pengetahuan baru yang tergali tentang sesuatu tersebut. Nah, jika di dalam ontologi ada dua hal yang harus diperhatikan, di dalam epistemologi ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu objek filsafat, cara mendapatkan pengetahuan filsafat, dan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Yang pertama, objek filsafat, di mana ini lebih luas jika dibandingkan dengan objek penelitian lain. Hal ini karena dalam penelitian sains hanya pada objek yang ada dan empiris. Nah, sedangkan penelitian filsafat objeknya meliputi yang ada dan mungkin ada atau abstrak. Nah, atau tidak empiris. Kemudian untuk cara mendapatkan pengetahuan filsafat, seorang filosof mendapatkan pengetahuan filsafat itu dengan cara berpikir secara mendalam, memahami hal yang abstrak. Bisa saja objek pemikirannya ada atau konkret. Namun yang ingin diketahui lebih mendalam adalah di balik objek tersebut. Tidak semua aktivitas berpikir dapat menyebabkan seseorang disebut filsuf. Sebuah kerangka berpikir bisa dianggap sudah berfilsafat jika terpenuhinya keempat ciri berikut: radikal, sistemis, universal, dan spekulatif. Ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan yang tidak empiris namun logis. Maka ukuran kebenaran filsafat berdasarkan logis atau tidak logisnya pengetahuan. Dikatakan benar jika logis dan dikatakan salah jika tidak logis. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memperhatikan baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan penggunaan atau pengembangan suatu ilmu. Nah, di dalam aksiologi, sama dengan epistemologi, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tindakan moral, ekspresi keindahan, dan kehidupan sosial politik. Tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Dalam etika, fokus yang diperhatikan adalah tingkah laku, norma, dan adat istiadat manusia. Kemudian ekspresi keindahan, bidang ini melahirkan keindahan yang disebut estetika, yaitu nilai tentang pengalaman keindahan manusia terhadap lingkungan dan fenomena sekitar. Nah, yang terakhir, kehidupan sosial politik, yaitu kehidupan yang akan melahirkan manfaat dari ilmu bagi manusia dan makhluk hidup secara keseluruhan. Karena ilmu senantiasa memberikan manfaat bagi manusia. Landasan aksiologi yaitu berhubungan dengan penggunaan ilmu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Artinya, pengembangan ilmu tersebut dapat disumbangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, setelah kita memahami secara singkat mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi, maka untuk mengenal lebih jauh ketiganya, maka saya masukkan ke dalam contoh objek kajian filsafat ilmu. Nah, di sini saya mengambil contoh ekonomi Islam dalam konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang perlu diingat bahwa yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam ontologi ada dua hal yang diperhatikan, yaitu hakikat filsafat dan struktur filsafat. Oke, yang pertama hakikat filsafat. Nih, hakikat filsafat di dalam ontologi ilmu ekonomi Islam. Nah, hakikatnya adalah hakikat ilmu ekonomi Islam itu sendiri, yaitu berasal dari dua disiplin ilmu, ilmu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalah. Kemudian dari sini muncul persoalan ontologisnya. Bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fikih muamalah? Nah, ini hakikat filsafat ya. Sudah diketahui dua disiplin ilmu yang menjadikan adanya
ilmu ekonomi Islam. Nah, kemudian kita masuk ke hal kedua yang harus diperhatikan dalam ontologi, yaitu struktur filsafat. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan dalam filsafat ilmu ekonomi Islam? Yang pertama, sumber ilmu ekonomi adalah pemikiran manusia, sedangkan fikih muamalah adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Nah, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Sebaliknya, fikih muamalah belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legislasi dari Al-Quran dan hadis. Nah, teori kebenaran ilmu ekonomi dan ilmu fikih muamalah tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada 3 teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu, yaitu koherensi, kesesuaian dengan teori yang sudah ada, kemudian teori korespondensi, kesesuaian dengan fenomena yang ada, dan teori pragmatisme, kesesuaian dengan kegunaannya. Yang terakhir yaitu teori kebenaran fikih muamalah mengacu secara ketat terhadap wahyu, artinya transaksi ekonomi akan dipandang benar bila mana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pembahasan tentang epistemologi ekonomi Islam. Nah, epistemologinya tadi kita sudah bahas di awal bahwa dalam kajian epistemologi perlu ada yang namanya sikap skeptis, ragu ya. Nah, jadi muncullah keraguan dalam kajian filsafat ilmu ekonomi Islam. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fikih muamalah. Sulit ya, ini dikatakan sulit. Nah, kesulitan ini menimbulkan suatu keraguan. Nah, ini yang disebut dengan sikap skeptis itu. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional. Kemudian, di dalam epistemologi, tadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ini, objek filsafatnya. Nah, kita bahas dulu. Objek filsafatnya yaitu ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan, empirisme, terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pengamatan yang dilakukan itu kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Nah, pada tahap ini ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif, itu kalau ilmu ekonomi. Nah, perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Contoh, dilihat dari apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut cenderung akan naik juga. Nah, teori tersebut diperoleh fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para ahli ekonom. Berbeda dengan fikih muamalah, diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap Al-Quran dan hadis oleh para fuqaha. Melalui kaidah-kaidah usuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Nah, kemudian rumusan-rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran rasionalisme melalui logika deduktif
Nah, kemudian premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik dan benar. Dengan demikian, fikih muamalah menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif. Kemudian kajian epistemologi dengan memperhatikan poin kedua, yaitu cara mendapatkan pengetahuan filsafat, di mana secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis. Sementara fikih muamalah lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fikih muamalah menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis atau transaksi ekonomi. Nah, ilmu ekonomi Islam juga mendapat tantangan yang cukup berat dari ilmu ekonomi konven. Hal ini terjadi mengingat ilmu ekonomi yang berkembang di dunia barat dilandasi dengan kebebasan individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan. Perlu ditelusuri konsep-konsep ekonomi konvensional versi barat. Jadi ini konsep-konsep ekonomi konvensional versi barat perlu diredefinisi agar dapat disesuaikan dengan yang pertama konsep uang, konsep modal, konsep bunga dan riba. Kita masuk ke epistemologi dilihat dari ukuran kebenaran pengetahuan filsafat. Konsep harta tadi, ilmu ekonomi konvensional tidak mengenal adanya nilai dalam pemilikan harta. Sejauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Jadi, barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, ini termasuk harta atau aset yang sah untuk dijadikan sebagai salah satu komoditi bisnis. Hal ini dianggap salah karena tidak logis. Kemudian, konsep uang. Dalam ilmu ekonomi konvensional, uang dijadikan komoditas untuk diperjualbelikan. Padahal substansi dari uang itu sendiri adalah alat tukar, bukan komoditi. Hal ini dianggap salah karena tidak logis. Nah, kemudian konsep modal. Pengertian modal dalam fikih muamalah terbatas pada benda fisik. Apabila ia ingin menjadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan, maka uang tersebut harus terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk fisik. Contoh saja misalkan mesin produksi. Nah, dalam ilmu ekonomi konvensional, modal adalah segala benda, baik yang fisik maupun yang abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif, dan uang termasuk di dalamnya. Hal ini dianggap salah karena tidak logis. Untuk konsep bunga dan riba, ilmu ekonomi konvensional, bunga adalah tambahan yang disyaratkan kepada si peminjam uang. Sejauh dapat menimbulkan nilai ekonomis, bunga tidak menjadi masalah. Namun dalam fikih muamalah merujuk pada dalil keharaman riba yang substansi dari bunga ini disamakan dengan makna dan praktiknya sama dengan riba, maka hal ini dianggap salah karena tidak. Konsep time value of money. Sebagian besar teori tentang manajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar ketimbang di masa yang akan datang. Nah, uang itu hanya sebatas alat tukar. Hal ini dianggap salah karena tidak logis. Kenapa dari tadi ini dianggap tidak logis atau salah? Karena dalam epistemologi, dalam pembahasan ukuran kebenaran pengetahuan filsafat, di sini ukurannya adalah logis tidaknya suatu pengetahuan. Nah, jika logis maka itu benar, jika tidak logis. Ini adalah pandangan dari fikih muamalah yang menganggap tidak logis, maka berarti salah dari beberapa konsep ilmu fikih muamalah.
Dalam pembahasan aksiologi ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya tadi. Ada moral, estetika, ada moral, yang dalam hal ini adalah pembahasan tentang etika. Etika dalam fikih muamalah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Contoh, tidak ada riba di dalam estetika. Paradigma ilmu ekonomi Islam muncul sebagai alat untuk menerobos sains yang dalam hal ini adalah ilmu ekonomi konvensional, positivistik. Nah, jika positivisme hanya mengenal realitas materi ya, jika dalam ilmu ekonomi konven itu hanya mengenal realitas materi saja, maka dalam paradigma Islam mengenal realitas materi dan realitas lain yang melampaui materialisme itu sendiri. Nah, apa? Kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu manfaat, fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam ini dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama, bertujuan membantu manusia dalam. Kesimpulan yang dapat diambil, jadi secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas 2 disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalah. Dengan demikian, dalam operasionalnya, ilmu ekonomi Islam akan secara epistemologi, ekonomi Islam bukan hanya suatu sistem atau norma saja. Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi keilmuan ilmiah yang tidak hanya bersumber pada rasio dan empiris semata, akan tetapi memiliki sumber utama yaitu. Kemudian secara aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih karena kalian sudah nonton sampai akhir. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.